Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3 kita akan membahas tentang interaksi energi. Kalau kita berbicara tentang interaksi energi, artinya kita berbicara tentang perpindahan kerja. Nah, perpindahan kerja itu simbolnya W ya, W besar ya. Kalau W kecil nanti dia perpindahan massa dalam fluida gitu. Jadi simbolnya W, kemudian satuan kerja itu adalah Newton meter. Atau bisa juga dalam joule ya, karena 1 Newton meter itu setara dengan 1 joule. Nah, yang di sini yang perlu diingat di dalam termodinamika ini, apabila kerja yang dilakukan oleh sistem ya, maka dia bernilai positif ya, polaritasnya positif ya. Kalau kerjanya terhadap sistem dilakukan oleh sesuatu di luar sistem ya, maka polaritasnya akan bekerja negatif ya. Nah, kita ingat dulu ya, ada 1 kilogram gaya dikali dengan meter itu akan sama dengan 9,806 Newton meter ya. Kemudian ada yang namanya 1 HP. 1 HP itu artinya 1 horsepower atau 1 PS. 1 PS itu 1 per starter ya. Bahasa Jerman PS ya. PRERD Starke ya. Nah, itu akan setara dengan 75 dikali 9,806 Newton meter per detik. Nah, atau setara dengan watt ya. Jadi 1 horsepower itu sama dengan 735,5 watt ya. Kalau dalam kW ya dibagi 1000. Nah, ini perlu kita pahami dulu yang ini ya, yang 1 PS ini 75,9806. Kemudian dalam watt ya. Artinya kalau dalam watt ya Newton meter per detik atau sama dengan joule per detik ya. Nah, ini Pak bahas ya, di gambar A itu W adalah positif ya. Kalau kerjanya adalah positif, artinya kerja itu dilakukan oleh sistem ya. Baterai, nah motor menggerakkan fan ya, menggerakkan baling-baling ya. Nah, itu artinya kerjanya itu polaritasnya positif. Kemudian gambar 32. Nah, ini ya. Kemudian beban ya mengikuti poli ya. Nah, itu perpindahan kerja dari sistem ya. Gambar 3.2 itu perpindahan kerja dari sistem ya. Atau energi baterai menggerakkan motor ya, motor memutar poli memutar beban berupa berat ya. Nah, itu perpindahan kerja dari sistem ya. Nah, atau gambar 31 atau 32 ini adalah gambar interaksi kerja antara sistem dan lingkungan ya. Bisa dia berupa perpindahan temperatur ya, suhu, atau dia berupa gerak. Nah, kemudian kerja ini ada bermacam-macam ya, ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada kerja antara tekanan dengan perubahan volume ya, atau kerja pergeseran ya. Kalau kita perhatikan gambar 34 itu sebuah sistem ya. Awalnya itu tekanannya P1. Nah, ini ya. Awalnya itu tekanan P1, katakanlah di arsir ini ya, tekanan pada titik 1 nih ya. Pada titik 1 ada tekanan P1 dengan volume P1 ya. Kemudian pergerakan piston ini berpindah ke titik 2 di sini ya. Nah, kalau kalian lihat ada titik. Nah, itu katakanlah tekanan 2 kemudian volume 2 ya. Nah, kita anggap misalnya pergerakan piston itu sangat kecil ya, atau ada perubahan diferensial L ya. Anggaplah L ya, diferensial L ya. Kemudian A itu adalah luas piston ya, mestinya A-nya itu A besar ya. Karena nanti akan, oke, mudah-mudahan nanti paham ya. Kemudian A-nya itu adalah A luas piston ya, maka
gaya aksi pada piston itu ya gaya ya sama dengan F sama dengan P dikali A. P itu adalah tekanan, A itu mestinya A besar ya. A besar itu adalah luas dari piston ya. F sama dengan P tekanan dikali A ya. Nah, kalau F M dikali A ya M kecil ya mestinya ya. A percepatan. M massa, A itu A percepatan. Nah, sekarang F gaya ini juga sama ya. F sama dengan P tekanan ya dikali dengan A. A itu adalah luas ya. Kita ketahui tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas penampang. Kalau diputar ya gaya sama dengan tekanan dikali luas penampang, sama saja ya. Nah, sehingga perubahan kerja atau dW di sini ya, itu akan sama dengan gaya dikali dengan perubahan jarak atau F diferensial L ya, atau sama dengan ya tekanan dikali dengan luas penampang karena tetap ya, kemudian dikali dengan perubahan jarak ya. Nah, atau bisa juga P tekanan dikali dengan perubahan volume ya. P dP ya, P diferensial P ya. Di mana dP adalah volume pergeseran ya. Atau A dikali dL gitu ya. A itu luas A ini ya. Nah, lihat ya di sini. A itu adalah luas penampang, diferensial L itu adalah pergeseran meter ya. Dimensinya A luas penampang itu meter kuadrat, kemudian L itu meter ya, ya sama saja. Perubahan volume adalah perubahan luas yang luasnya tetap dikali dengan pergeseran. Nah, tanda dW itu adalah diferensial. Nah, coba kita perhatikan ini ya. Nah, jadi secara matematis ya, kerja 34 ini adalah W12, artinya W, perubahan W, diferensial W pada titik 1 titik 2 akan sama dengan integral P2 P1 PdP ya, batas atas P1, batas 2 P2. Kenapa kebalik, Pak? Ya karena keadaan satunya P1, keadaan 2-nya P2. Nah, kita lihat ya di gambar kerja kuasitatik gambar 3.5 ini ya. Nah, perhatikan ya. Nah, ini adalah P1 volume, maksudnya P cangka sejajar dengan keadaan P1 ya. Nah, ini ya, tekanan 1 ya. Kemudian dia berubah ke titik 2. Titik 2 itu adalah tekanan pada tekanan 2 ya, tekanannya menurun ya. Volumenya adalah P2 ya. Nah, P ini adalah kemudian ada pergeseran volume ya. Pergeseran volume ini sangat kecil ya. Itulah dinamakan pergeseran volume kuasitatik ya. Dia ada kerja yang perubahan kerja yang sangat kecil ya, tapi ada ya. Itulah adalah proses kuasitatik gitu ya. Nah, fungsi lintasan kerja bisa kalian pahami sendiri ya, dari titik 1 ke titik 2 dan sebaliknya itu ya, pada gambar 3.6. Nah, perubahan volume kuasitatik ini itu tergantung pada keadaan akhir dengan mengabaikan lintasan ya. Maksudnya sesuai dengan persamaan matematis tadi ya. Jadi di W12 itu akan sama dengan integral dari batas atas P1 batas 2 P2 P dP ya, P dP. P biasa ya tekanan dikali dengan diferensial P volume itu ya. Nah, proses kuasitatik antara dua keadaan ini tergantung pada lintasan katanya. Nah, ini perubahan dW, perubahan kerja pada titik 1 titik 2 itu tidak sama dengan W2 dikurang W1 ya, tidak sama memang ya. Artinya bukan
kerja pada titik 1 dan kerja pada titik 2 itu maksudnya tidak sama dengan itu ya. Tapi ya, selisih antara proses kerja pada titik 1 dan titik 2 ya, atau W12 atau 1W2 ya, tergantung cara pembacaan yang mana yang kita bisa pahami gitu ya. Kemudian 3.21 ini kerja dalam berbagai proses kuasitatif ya. Nah, berbagai proses kuasitatif ini ada proses tekanan konstan, kemudian ada volume konstan, ada proses di mana P dikali V cangka itu sama dengan C. Kemudian ada lagi proses sama dengan C ya, di mana N itu adalah sebuah konstanta. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama proses tekanan konstan ya. Tekanan konstan kita bisa lihat gambar 3.7 atau proses isobarik ya. Bar itu tekanan. Kalau iso itu sama ya. Jadi isobarik itu tekanan konstan artinya. Ya, tekanan kerja 1,2 artinya kerja 1,2 titik 1 di sini ya Pak besarkan ya. Kerja titik 1 titik 2 ya. Artinya dari 1 ke 2 prosesnya seperti itu ya. Bukan DW sama dengan tidak sama dengan W2 kurang W1 ya, tidak sama dengan, bukan seperti ini ya, yang gambar ini maksudnya ya. Tapi ya seperti ini. Nah, ini ada titik lingkaran Pak tuliskan. Nah, W12 itu integral P dP batas atasnya P2, batas bawahnya adalah P1 atau sama dengan P dikali P2 kurang P1 karena P tekanan konstan ya P dikali P2 dikurang P1 ya. Nah, kalau dia volume konstan W12 itu akan sama dengan integral P dP sama dengan 0 ya, volumenya konstan perubahannya 0 P dP. Nah, ini proses volume konstan, volumenya tetap ya, tekanannya aja yang berubah ya. Nah, kalau 3.7 ini proses tekanan konstan, gambar 3.8 ini proses volume konstan. Nah, kalau proses C dengan proses D ini di mana tekanan dikali volume itu sama dengan C. C itu proses konstan ya. Semuanya konstan ya. Jadi P dikali tekanan dikali volume itu P1 dikali V1 volume itu sama dengan C. Jadi kerja 1,2 integral batas bawah P1 batas atas P2 itu sama dengan tekanan dikali dengan diferensial P dengan batas atas P2 batas bawahnya P1 ya. Kemudian tekanan itu akan sama dengan P dikali P1 ya. P dikali V1 dibagi dengan P. Nah, P tekanan dengan P volume ini ya nanti disubstitusikan ke persamaan W12 integral P1 P2 PdP itu ya. Jadi hasilnya yang ini ya. Ke sini disubstitusikan ke sini ya. Jadi hasilnya dengan sama dengan W12 P1 dikali V1 volume integral batas bawah P1 batas atas P2 P1 dikali volume 1 ln P2 bagi P1. Ya hasilnya P1 ln P1 per P2. Tekanan, perbandingan tekanan ya. Ya ini rumus tekanan konstan ya. Yang kita bahas pada bab 2 itu ya. Kemudian proses C di mana N itu adalah sebuah konstanta ya. Nah, ini hasil akhirnya sama dengan P1 dikali P1 dikurang P2 dikali P2 titik 2 ya. Kemudian dibagi dengan konstanta dikurang 1. Nah, ini hasilnya ya. Oh, kemudian ini ada diagram indikator ya. Diagram indikator ini, nah ini penting juga ini. Coba perhatikan ya. Mana yang Pak harus bahas di sini?
karena ini membahas tentang horsepower deh. Nah, ini ya. Gambar 3.12 diagram indikator ini ya. Nah, luas diagram indikator ini adalah gambaran dari besarnya kerja total yang dilakukan oleh sistem ya. Tapi dalam suatu siklus mesin. Nah, dalam satu siklus mesin ini kita berbicara anggaplah mesin 2 tak dan 4 tak ya. Yang familiar dengan kita ya. Kalau di sini bahasanya apa ini? Stroke, bahasanya stroke di sini ya. Nah, perhatikan luas gambar 3.12 ini di bawah ada lintasan 1.2, kembali lagi ke 2 ya. Nah, 1.2 dengan kemudian 2 ke 1 ya. Nah, itu adalah luas diagram indikatornya ya. Nah, luas diagram indikator ini bisa kita hitung nanti ya. Berupa dengan tegangan rata-rata atau PM ya. AD itu adalah luasan efektif ya. Luasan diagram ya. LD itu adalah L ya. LD itu adalah jarak, kemudian K itu adalah konstantanya ya, gitu. Nah, Pak sudah. Nah, konstanta itu bisa dicari ya. Konstanta itu konstanta per indikator. Dalam satuannya itu Newton dibagi dengan sentimeter luas dikali dengan sentimeter. Nah, artinya luas bagi jarak. Jadi ya gaya dibagi dengan luas dikali dengan jarak. Atau dia bisa juga dicari dengan tekanan dikali dengan luas dikali dengan jarak, atau PM dikali dengan A itulah luas penampang silinder. Penampang silinder luasnya ya luas lingkaran ya. Pi dibagi 4 dikali kuadrat. Itu adalah dia. Kalau N besar adalah N dalam jumlah putaran per menit atau RPM. Yang dari crankshaft itu ya, crankshaft kalau bahasa crankshaft. Kalau nah ini juga harus diperhatikan ya, kalau dia dua stroke ya, dalam dua siklus stroke ya, mesin ya, atau 2 tak ya, gerakan pistonnya itu dia dikali 1 N ya. Kalau dia 4 tak artinya dia perlu 2 siklus mesin ya. 2 siklus mesin artinya dibagi dengan 2. Nah, N kecilnya ini adalah jumlah silinder dalam mesin. Kalau silindernya banyak, kalau silindernya 4 artinya dikali 4. Kalau silindernya 10 artinya dikali 10. Nah, N kecil ini ya. N kecil ini. Jadi indeks horsepower tenaga kuda indikator ini ya, itu PM dikali dengan A luas penampang dikali dengan L kemudian dikali dengan N. Nah, perhatikan ini ya rumus ini ya. N itu ada atau ya. N atau N per 2 dikali N. Kalau N saja ini artinya 2 stroke. Kalau jenis mesinnya 4 stroke, 4 langkah, 4 tak gitu ya. Jadi N per 2 dikali dengan N. Dibagi 75 kali 60. 75 itu apa, Pak? 75 itu ya PS ya tadi kita bahas di awal. Kali 60. 60 itu apa, Pak? Ya karena dia per menit, siklusnya per menit artinya dikali 60 gitu ya. Karena dibagi 60 gitu ya, karena per menit. Kemudian ada juga yang namanya brake horsepower ya, tenaga kerja brake ya. Itu akan sama dengan torsi dikali dengan kecepatan sudut omega, sebenarnya ini bukan W ya, dibagi dengan 75. 75 ini horsepower tadi ya. Itu adalah torsi transmisi crankshaft ya. Jadi torsi itu adalah gaya juga ya, gaya putar ya. Gaya beban putar ya, torsi. Kita ingat-ingat lagi kembali ya torsi. Jadi torsi dikali dengan kecepatan sudut omega dibagi dengan 75. 75 dikali dengan 60 ya.
Jadi 2 VN kecepatan sudut ya. 2 VN dikali dengan T ini ya. Dibagi 75 dikali 60. Nah, kalau efisiensi mekanik BHP dibagi IHP. Itu lambang efisiensi ya, kayak N tapi kakinya patah sebelah. Jadi efisiensi mekanik BHP dibagi dengan IHP. Aduh. Maaf tadi ada TikTok. Nah, kalau tipe lain dari perpindahan kerja ini kalian bisa baca sendiri ya. Nah, ini kerja aliran. Nah, ini perhatikan ini ya. Harus bacanya hati-hati. Ini W ini A ini kan sama. A1 P1 per P1, tapi ada P besar, ada P kecil gitu ya. Nah, kalau A itu A luas, P itu adalah P kecepatan dibagi dengan P kecil itu P volume. Karena W ini ya, W kecil ini ya satuannya adalah kilogram per detik ya. Massa aliran ya. Nah, A satuan luas ini meter pangkat 2, kemudian P itu adalah kecepatan ya, meter per second gitu ya. Jadi meter pangkat 3 per second dibagi P1 ini volume spesifik. Volume spesifik ini massa pangkat 3 dibagi dengan kilogram. Ya, hasilnya W1 itu akan setara dengan kilogram per second gitu ya. Itu adalah satuan kecepatan aliran. Nah, bisa juga kerja yang dilakukan dibagi dengan waktu ya P1 dikali kecepatan aliran dikali dengan volume ya. Atau luas penampang dikali dengan kecepatan akan sama dengan kecepatan aliran dikali dengan volume spesifik. Nah, kalau kerja yang dilakukan persatuan massa ya tekanan dikali dengan volume spesifik ya. Tekanan dikali dengan volume spesifik. Nah, ini kerja pedal wheel ya, kemudian kerja aliran. Nah, ini akan sama dengan ya rumus regangan dan tegangan ya. Kalau kerja dilakukan pada pergangan, ya pergangan kawat ya, stressing ya. Jadi dW akan sama dengan minus epsilon dikali dengan perubahan L. Ya, jadi regangan ya, fisika. Kemudian ada notasi sigma mana? Kemudian kerja yang dilakukan dalam perubahan luas ya dari permukaan ya ini. Nah, ini stressing. Dw sama dengan notasi sigma ini ya, yang bulat. Nah, yang ini ya bulat dikali dengan diferensial A. Jadi perubahan kerja pada titik 1 titik 2 ya akan sama dengan integral sigma dikali dengan diferensial A, batas atas A2, batas bawah A1. Ya sigma itu kalau lambangnya lambang stres gitu ya, lambang stres ya sigma. Kita ingat-ingat kembali ya. Kalau dia tekanan itu akan sama dengan F dibagi dengan A. P tekanan ya, P biasa akan sama dengan F dikali A. Nah, lambang sigma ini bulat ini seperti roda itu ya. Itu tekanan dibagi lagi luas penampang ya. Nah, itu stres ya, stres ya. Apa bahasa kita? Stres. Nah, dW sama dengan sigma dikali diferensial A. Nah, tegangan ya, tegang, stres ya. Kalau bahasa Pak dulu, Pak belajar itu stres ya. Ya, tegangan ya, tegangan dan regangan. Nah ini ditulis ini, tegangan dan regangan persatuan panjang. Jadi diingat-ingat lagi aja ya. Nah, kemudian ada paramagnetik padat kerja ya, magnetisasi. Lambangnya H, Henry.
kerja minus Henry dikali dengan DL, ya. Persatuan volume material realisasi. Kemudian ada ekspansi bebas, kemudian ada kerja total, ya. Kerja total, kerja macam-macam, ya. Kerja peleseran, kerja shear, kerja listrik, kerja storing, ya. Kerja magnetisasi tadi, dan macam-macam kerja. Kemudian perpindahan panas. Nah, perpindahan panas saya ingatkan saja, ya, kalau dia masuk ke sistem dia positif, kalau dia keluar sistem dia negatif gitu, ya. Kemudian perlu diingat juga 1 kalori itu sama dengan 4,187 joule. Nah, kalau 1 joule per second artinya watt gitu, ya. Atau rate perpindahan panas yang diberikan dalam kW, ya 1 kW akan sama dengan 860 kilokalori per jam, gitu, ya. Nah, itu kW. Kemudian ada yang namanya panas spesifik dan panas laten, ya. Nah, lambang panas ini C, ya. C akan sama dengan Q dibagi M dikali dengan delta, ya. Ya, Q itu jumlah yang dipindahkan, jumlah kalor yang dipindahkan atau jumlah panas, ya. Bahasa di buku ini panas, sebenarnya kalor deh Q, ya. M itu adalah massa benda, kemudian delta T itu adalah perubahan temperatur dalam derajat Kelvin. Nah, yang perlu diingat juga di sini adalah ada yang namanya panas spesifik, ya, panas spesifik, ya ini dia, ya, CQMC kuadrat, ya. Apa itu panas spesifik? Ya, panas spesifik itu panas yang untuk menaikkan temperatur persatuan massa. Ya ini Q M persatuan massa, ya. Kemudian ada yang namanya juga panas laten, kalor laten, ya. Nah, kalor laten ini kalor yang diperlukan untuk merubah fase benda. Nah, itu kuncinya, untuk merubah fase benda dalam satuan massa pada tekanan dan temperatur konstan. Ya, di sini ada biasanya. Nah, ini dijelaskan. Nah, ini panas laten. Nah, ini, ya, adalah panas yang diperlukan untuk merubah fase benda dalam satuan massa pada tekanan dan temperatur konstan. Ya, pada tekanan dan temperatur konstan, di mana contohnya, ya, di pompa kalor contohnya, ya. Mesin-mesin pompa kalor itu, ya. Itu ada semua itu. Aplikasinya mesin pompa kalor, ya yang paling mudah lagi tetap air conditioning lah, ya. Pak contohkan AC, ya, air conditioning, ya. Jadi pada indoornya itu terjadi proses evaporasi, evaporasi. Di dalam mesin air conditioning itu, di dalam indoor, dalam ruangan itu ada yang menghembuskan udara dingin, itu artinya mengisap kalor. Itu ada yang namanya refrigeran, ya. Fluida kerja di dalam situ, ya. Fluida kerja itu dia berupa liquid karena menyelap kalor, dia masanya tetap, tekanannya tetap di situ, tapi fasenya berubah. Fasenya berubah menjadi gas, ya. Dari liquid refrigerannya berubah menjadi gas. Nah, itu, ya. Nah, kalau perpindahan panas berupa fungsi lintasan, ya perubahan kalor Q1 Q2. Udah 28 menit, ya. Panjang juga nanti. Nah, kita langsung bahas saja ke contoh soal. Tabung berisi gas helium bertekanan dipakai untuk meniup balon dari keadaan kempes sampai volumenya menjadi 0,5. Apabila tekanan barometer terbaca 760 mm Hg, artinya 1 atm, ya, berapakah besarnya kerja dilakukan terhadap atmosfer? Sekianlah sistem sebelum dan sesudah proses. Ya, ini rumus biasa, ini. Jadi jawabannya sesuai gambar CH1, ya, CH31, ya. Jadi rumusnya energi itu akan sama dengan diferensial PdP ditambah dengan diferensial PdP. P balon, P tabung, ya. Nah, P tekanan WD ini, ya, itu sama dengan tekanan dP, ya, tekanannya 760 mm Hg, artinya 1 atm, 1,01 325 kilonewton per meter luas dikali volume, ya.
Itu akan sama dengan 50,66 kilojoule. Nah, kerja di sini positif ya, karena kerja dilakukan oleh sistem. Kerja yang dilakukan oleh atmosfer ya minus 50,66 ya, berlawanan. Nah, jadi kerja bergeseran ya total saja ya. Totalkan saja. Jadi 50,66 kilojoule ya. Mana? Kerja pergeseran ya. Ini rumus kerja pergeseran. Kemudian yang ini apabila keran palep dari botol vakum dibuka, udara atmosfer akan masuk ke dalam botol ya. Juga ini kerja pergeseran juga, rumus pergeseran ya. Apabila tekanan atmosfer adalah 101,325 kPa dan udara yang masuk dalam botol 0,5, hitunglah kerja yang dilakukan oleh udara. Kerjanya negatif. Jadi kerja pergeseran, integral, botol, kemudian udara gitu. Udara bebas ya. Kalau tadi tabung ya. Tadi balon dan tabung. Ini kerja udara gitu. Jadi kerja botolnya 0, kerja udaranya ya perubahan volume dikali dengan tekanan ya. Perubahan volumenya 0,6, tekanannya 1,01. Itu akan sama dengan 60,8. Ini 60,8 kilojoule ya. Jadi lingkungan melakukan kerja positif terhadap sistem. Nah, ini contoh yang 3. Nah, ini contoh mesin ya. Torsi, menggunakan torsi ya. Karena ada shaft. Sebuah piston silinder mesin berisi sistem fluida yang mempunyai alat pengaduk dalam silinder, gambar 3.3. Piston menekan fluida akibat tekanan atmosfer 1 atm, alat pengaduk berputar 10.000. N besar pengaduk ini ya. Berputar 10.000 itu N besar gitu ya. Torsi rata-rata 1,27 Newton meter atau T. Sementara diameter piston 0,6 bergerak sejauh 0,8 meter. Shaft 0,8. Carilah perpindahan kerja total untuk sistem. Ya, kerja total W1 2 pi kali torsi kali dengan jumlah putaran. 2 pi kali 1275 kali 10.000 Newton meter. Itu akan sama dengan 80 kilojoule ya. Kemudian kerja yang dilakukan sistem terhadap lingkungan. Nah, itu W2. Tekanan dikali A dikali dengan L. Tekanan ya tekanan RTM. Kemudian A itu luas penampang. Pi dibagi 4 dikali diameter kuadrat ya. Pi per 4 kali diameter kuadrat. Kali dengan panjang shaft tadi. W2. Jadi 22 kilojoule ya. Nah, jadi W total itu W1 plus W2. Ya, kalau W1 ini kerja yang dilakukan oleh pengaduk terhadap sistem, artinya kerja yang dari lingkungan ke sistem ya, jadi minus ya, minus 80. Kemudian kerja yang dilakukan sistem terhadap lingkungan positif ya, yang Pak tekankan di awal tadi ya. Jadi minus 80 plus 22,9. Itu akan sama dengan minus 57,1 kilojoule. Kemudian contoh 3.4. 3.4 ini dia menggunakan diagram indikator ya, PM, rumus diagram indikator ini. Berikut ini adalah data mesin diesel kapal 12 silinder. N kecil 12 silinder. N kecil ini 12 silinder, kita ingat ya. Aksi tunggal 2 stroke. 2 stroke ya 2 tak ya. Artinya tidak dibagi 2. Kecepatan RPM-nya ini 150. Diameter silinder 0,8. Stroke piston 1,2. Luas diagram indikator 55 kali 10 pangkat 4 meter kuadrat. Panjang diagram 0,6. Ya tinggal dimasukkan saja ya. Cari tekanan efektif. Konstantanya sudah ada, harga per. Ini konstanta ya, 147 MPa per meter. Jadi luasnya 5,5 kali 10 minus 4. Panjangnya itu 0,06.
dikali dengan konstanta. Itu tekanan rata-rata PM-nya itu akan sama dengan 1,35 MPa. Nah, ini satu siklus lengkap stroke. Ya, PM dikali L dikali A dikali N. Tidak dibagi dua. Karena dua stroke ya, dua tak. Ya. Jadi tekanan rata-rata dikali dengan luas penampang dikali dengan panjang 1,2 stroke piston dikali dengan 150. 150 ini N besar ya, kecepatan ya. Akan sama dengan 122 megajoule. Wah, besar sekali. Nah, tadi karena 12 silinder ya langsung dikali 12 saja. Jadi W 122 kali 12 megajoule per menit. Itu akan sama dengan 24.000 kilowatt. Oh, banyak sekali, besar sekali ya mesin kapal itu. Oke, Pak, kira itu ya. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, mari kita diskusi. Bisa via grup Telegram atau kalau ragu bisa japri kita diskusi. Pak, tunggu diskusinya ya. Baik, Pak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.